Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku siswa SMK Bina Kerja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Zat yang Maha Agung, Maha Tunggal, tidak punya anak dan tidak pula diperanakan. Atas berkat rahmat dan nikmat-Nya pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kebaikan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan seluas-luasnya. Oleh karena itu tentu saja kesempatan yang baik ini jangan terlewatkan begitu saja. Karena tidak ada yang menjamin kita dapat berjumpa kembali pada bulan Ramadan di tahun berikutnya. Karena namanya ajal itu tidak harus menunggu tua. Ya. Yang muda juga banyak yang bertemu ajal lebih dahulu dibandingkan yang lebih tua. Oleh karenanya kesempatan yang Allah berikan ini, marilah kita gunakan sebaik-baiknya. Ya. Kita gunakan untuk kemudian meraih ampunan Allah. Ya. Karena namanya manusia tentu saja pasti ada salah dan juga dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Baik itu adalah dosa yang kemudian secara sengaja kita lakukan, atau dosa yang tidak sengaja kita perbuat. Oleh karenanya, kesempatan di tahun ini kita bisa berjumpa di bulan Ramadan, ya kita gunakan untuk kemudian menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 133 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan juga bumi. Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersegera ya kepada ampunannya. Jadi jangan ditunggu-tunggu untuk kemudian senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum nanti datang terlambat ya, datang penyesalan. Ya. Karena sekali lagi usia kita tidak ada yang tahu kapan kemudian Allah akan menjemput kita. Maka selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita, marilah kita gunakan untuk kemudian senantiasa mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah memberikan ampunannya, tentu saja caranya adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya Bapak ingin memberikan tips dan juga saran supaya nanti Allah makin ridho, Allah makin cinta kepada kita, sehingga Allah memberikan ampunannya kepada kita. Yang pertama, ya, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita melakukan suatu dosa misalnya, segera bertobat. Dan tobatnya tobatan nasuha, kan ya. Jangan hari ini bertobat kemudian besoknya diulangi. Ya, contoh misalnya ya, bagi ini aktivis bolos sekolah kan ya. Nah, ketika sudah tahu itu adalah perbuatan yang salah, besoknya jangan diulangi. Ya, datang ke sekolah dengan rajin, kan seperti itu, minta maaf kepada orang tua, karena bagaimanapun kalian sekolah itu adalah amanah dari orang tua. Ya, minta maaf, yes. Cara kita bertobat salah satunya adalah minta maaf kepada orang tua bahwasanya kita telah mengkhianati kepercayaan orang tua. Atau kemudian ya, kita tidak sengaja menyakiti perasaan saudaranya, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja. Maka segera bertobat. Ya, dengan cara apa? Pertama minta ampun kepada Allah, yang kedua adalah meminta maaf kepada saudara kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
supaya Allah membukakan pintu ampunan kepada kita adalah kita perbanyak istighfar. Ya, jadi di setiap kesempatan ya, marilah kita perbanyak istighfar. Baik itu setelah kita selesai sholat wajib kan ya, kita perbanyak istighfar, atau di waktu-waktu senggang kita. Ya, Rasul juga banyak istighfar. Para sahabat yang kemudian sudah dijanjikan masuk surga itu juga banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mereka yang sudah ada jaminan masuk surga. Apalagi kita yang tidak punya jaminan. Tentu harus lebih semangat lagi, lebih banyak lagi untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, supaya Allah memberikan ampunannya, ya, kita harus senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Perbanyak itu amalan yang wajib dan juga amalan sunnah. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Ya, nah, mumpung bulan Ramadan nih ya. Ya, kita kan bangun sahur, jangan tidur lagi, langsung ya menuju masjid setelah sahur untuk kemudian melaksanakan sholat subuh. Insya Allah ketika kemudian 1 bulan ini tidak pernah alpa, nanti setelah bulan Ramadan selesai, kebiasaan itu akan melekat kepada kita sehingga yang kemarin-kemarin suka telat datang ke sekolah, subuhnya keberangan atau kemudian subuhnya kelewat, itu akan hilang. Ya, jadi mumpung bulan Ramadan setelah sahur jangan tidur lagi. Ya, bersiap untuk sholat subuh ya sehingga nanti tubuh itu akan terbiasa untuk bangun pagi dan juga melaksanakan sholat subuh. Ya. Karena itu ada satu kewajiban. Ya, sholat 5 waktu dilaksanakan, ya, puasa Ramadan dilaksanakan, membayar zakat ditunaikan. Itu adalah perintah yang wajib. Ya, kemudian tholabul ilmi, menuntut ilmu juga perintah yang wajib. Ya, dilaksanakan. Ya, ada tugas dikerjakan. Ya, ada waktu senggang digunakan untuk belajar. Jangan perbanyak main game dan juga nongkrong-nongkrong yang tidak jelas ya. Tapi gunakan kesempatan-kesempatan itu, waktu-waktu luang yang Allah berikan untuk kemudian meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan tentu saja memperbanyak amalan sunnah. Ya, di antaranya banyak sekali amalan-amalan sunnah. Ya, ada sholat duha, kan ya, ada sholat tahajud, kan ya, setelah bangun sahur, saat bangun sahur, kan ya, kita sempatkan sholat tahajud 2 rakaat. Ya, kita biasakan. Ya, kemudian sholat rawatib, ya, sholat sunnah juga kita laksanakan yang lainnya. Kemudian tilawatul Quran, ya, apalagi di bulan Ramadan, ya, pumpung setan-setan itu dibelenggu, kan ya, sudah tidak ada yang menggoda, kan seperti itu, ya kita gunakan maksimal untuk tilawatul Al-Quran. Nah, yang bacanya belum bisa bagaimana? Dibaca saja, ya, insya Allah, ya, ketika kemudian kita melaksanakannya dengan serius, walaupun dengan terbata-bata, Allah akan memberikan ganjaran pahala yang besar. Ya. Kemudian juga pada perkara-perkara aktivitas sehari-hari yang lainnya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya, selama aktivitas itu sesuai dengan perintah Allah dan kita melakukannya dengan penuh kesadaran atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kan ya, ketika bertemu dengan temannya kita menampakkan wajah berseri-seri, itu juga menjadi kebaikan. Ya, selama kita melakukannya karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang keempat, ya, supaya Allah memberikan ampunannya kepada kita adalah dengan kita meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan kepada kita. Ya, yang haram ditinggalkan, kemudian yang mubah-mubah ketika itu melalaikan kita dari kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kurangi. Karena biasanya kita banyak terjebak pada aktivitas yang mubah. Contoh misalnya, ya, yang suka main game, ini aktivitas yang mubah. Ya, tetapi aktivitas mubah ini bisa mengantarkan kepada yang Allah haramkan dan akan berbuah pada dosa. Ya, ketika yang mubah ini kemudian melalaikan kita pada aktivitas yang Allah wajibkan misalnya. Ya, gara-gara push rank kemudian sampai begadang, akhirnya sholat subuhnya bablas, kan jadi dosa. Ya, maka kurangi aktivitas mubah itu, apalagi ketika di bulan puasa. Ya, jangan sampai bulan puasa itu ya waktunya habis untuk main game saja. Ya, dengan alasan biar nggak lapar. Ya jangan, ya kita punya banyak aktivitas yang lainnya. Ya, atau aktivitas mubah yang lainnya, ya.
seperti nongkrong-nongkrong yang nggak jelas kan ya, kemudian nonton ya, itu juga kita kurangi di bulan Ramadan supaya apa? Bulan Ramadan itu berkah, kemudian mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah itu sudah ridho, Allah itu sudah sayang kepada kita, maka insya Allah Allah akan membukakan pintu ampunannya seluas-luasnya kepada kita. Itulah yang kemudian kita harapkan. Ya, karena dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang kemudian masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.